Misteri Waduk Cirata Sukabumi, suara tangisan dari dasar. Waduk yang tidak pernah mengering, kisah nyata koridor sunyi. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar kisah, tetapi jejak ketakutan yang tertinggal di ruang gelap ingatan manusia malam ini. Sebelum kamu memutuskan untuk tetap mendengarkan, pastikan pintu rumahmu terkunci. Lampu kamar tidak kamu matikan sepenuhnya. Dan jangan sekali-kali memutar video ini sendirian, karena apa yang akan kamu dengar bukan hanya cerita tentang air dan bendungan, melainkan tentang jeritan yang masih terperangkap di dasar Waduk Cirata Sukabumi. Waduk Cirata dikenal sebagai pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. Namun jauh sebelum turbin berputar dan air menelan lembah-lembah sunyi, tempat ini adalah rumah bagi desa-desa kecil, sawah, ladang, kuburan tua, dan pohon-pohon keramat yang tidak pernah rela dipindahkan ketika proyek besar dimulai. Penduduk dipaksa pergi dengan janji ganti rugi. Namun, banyak yang menolak bukan karena keras kepala, melainkan karena mereka tahu tanah itu bukan sekadar tanah, melainkan warisan arwah leluhur yang dijaga. Makhluk tak kasat mata pada malam terakhir sebelum pintu air ditutup. Beberapa warga memilih bertahan di rumah mereka sendiri. Seorang kakek bernama Dharma, penjaga makam desa, ditemukan duduk bersila di depan nisan tua sambil tersenyum ketika air mulai naik. Ia tidak berteriak, tidak melawan, hanya menatap langit seolah berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat keesokan harinya. Dharma menghilang dan makam itu ikut tenggelam. Sejak saat itu nelayan keramba sering mendengar suara orang mengaji dari tengah waduk tepat di atas lokasi makam lama. Suara itu tidak pernah salah waktu, selalu terdengar antara pukul 2 sampai 3 dini hari. Dan anehnya, ketika suara itu muncul, ikan-ikan di keramba mati serempak tanpa luka, tanpa racun. Hanya mata mereka terbuka lebar, seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Seorang penjaga malam PLTA bernama Rudi pernah ditugaskan berpatroli sendirian di area pintu air. Pada suatu malam, berkabut ketika lampu-lampu menara redup, ia melihat sosok berdiri di atas air. Bukan mengapung, tapi berdiri tegak, seperti menapak tanah. Sosok itu perlahan berjalan, mendekati tangga beton. Wajahnya hitam legam, rambutnya panjang basah, dan dari mulutnya keluar air bercampur tanah. Rudi membeku, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan dalam kepalanya terdengar bisikan, "Pulanglah, tanah ini haus darah." Ketika Rudi ditemukan, pagi harinya ia selamat. Namun rambutnya memutih, dan sejak hari itu ia tidak pernah mau mendekati waduk lagi. Cerita lain datang dari seorang pemancing yang nekat melempar kail di zona terlarang. Ia mendapatkan ikan besar. Namun ketika ditarik, yang muncul bukan ikan, melainkan potongan kain kafan berlumpur di ujung kailnya. Dan dari bawah air, tangan-tangan pucat bermunculan menarik perahunya ke tengah. Ia berteriak memanggil Tuhan sampai suaranya habis, dan entah bagaimana perahunya kembali ke tepi. Desa tetapi juga gerbang makhluk. Penjaga yang terusik, tumbal demi tumbal, dipercaya masih diminta. Bukan dengan ritual, tetapi dengan kecelakaan. Misterius perahu terbalik, orang terpeleset, penjaga yang jatuh ke air, dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Bahkan setelah bendungan dikeringkan, sebagian pernah terlihat jejak kaki manusia di dasar waduk, namun berhenti di tengah, lalu menghilang seolah pemiliknya ditarik ke bawah tanah. Bukan air pada malam tertentu. Ketika bulan mati, kamu bisa mendengar suara anak kecil menangis dari tengah waduk. Suaranya lirih, memanggil ibu. Dan jika kamu menjawabnya, suara itu akan mendekat dan berhenti tepat di belakangmu. Banyak yang percaya itu arwah anak-anak yang tenggelam
saat relokasi dipaksakan mereka. Tidak tahu harus pulang kemana, karena rumah mereka sudah tidak ada. Koridor. Koridor. Sunyi menerima banyak pesan dari pendengar yang bekerja di sekitar Cirata. Mereka sepakat satu hal. Jangan pernah memanggil nama seseorang di area waduk saat malam, karena sesuatu akan menjawab dengan suara yang sama persis. Namun, nadanya datar kosong. Dan ketika kamu menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya riak air yang bergerak melawan arah angin. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan peringatan bahwa ada tempat yang tidak pernah benar-benar bisa dijinakkan oleh manusia. Waduk Cirata mungkin terlihat tenang di siang hari. Namun di bawah permukaannya ada ribuan cerita yang tidak pernah selesai. Dan jika suatu malam kamu melintas dan mendengar suara memanggil namamu dari tengah air, ingat satu hal. Jangan menoleh, jangan menjawab, dan teruslah pergi. Karena bisa jadi itu bukan manusia yang memanggilmu, melainkan waduk itu sendiri yang sedang lapar dan memilihmu. Sebagai cerita berikutnya di Koridor Sunyi.